Pemirsa, sidang pengesahan pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja digelar perdana Senin kemarin. Namun keduanya kompak tidak hadir di sidang isbat yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran kesibukan keduanya dan hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya saja. Adapun agenda sidang isbat kemarin yakni pemeriksaan identitas pemohon. Agenda hari ini kan masih pemeriksaan identitas pemohon dari kami juga, dari advokat juga untuk diperiksa. Mungkin agenda selanjutnya adalah pembuktian, ya surat-surat, dokumen-dokumen dan sebagainya. Hanya itu aja sih. Kalau memang nanti prinsipal mau hadir ya bisa juga. Kapanpun sidang kan prinsipal bisa kapan aja hadir sebetulnya. Cuma kami usahakan kan untuk saksi wajib hadir kan untuk besok. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Febian menjelaskan kalau pernikahan keduanya sudah sah secara agama pada 10 Mei 2024 lalu. Pernikahan Iki dan Lini hanya terkendala masalah administrasi yang memang harus dipatuhi keduanya. Saya klarifikasi dulu bahwa Mahalini ini sudah mualaf ya pada saat menikah di tanggal 10 Mei. Memang dia mualaf itu di tanggal 8. Jadi memang ada kendala administrasi yang memang harus diselesaikan. Mungkin pas di tanggal 10-nya masih ada yang belum selesai. Itu kendala, salah satunya kendala. Jadi bukan kendala yang seperti gimana banget. Kan tujuan salah satu permohonan isbat ini kan ketika ada perubahan identitas atau pembaruan identitas. Berarti kan nanti KTP Mahalini akan berubah dari agama yang sebelumnya akan menjadi agama Islam. Waktu Mahalini melakukan perpindahan agama itu, mualaf, itu dilakukan dengan penghulu yang sama. Ustadz yang sama lah ya. Nah. Sebelumnya, Rizky Febian dan Mahalini mengajukan itsbat nikah pada 10 Oktober 2024 karena pernikahan mereka belum tercatat secara administrasi di Kantor Urusan Agama atau KUA karena ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi saat mereka menikah pada 10 Mei 2024 di sebuah hotel mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kalau untuk orang KUA-nya saya tidak bisa pastikan. Sah dan negara sebenarnya sah, cuma kan ada teknisnya. Gitu loh. Ada teknisnya yang berkendala ya, makanya kita mesti ngajukan permohonan. Makanya kemarin dari KUA dari Kementerian Agama juga sudah memberikan untuk Rizky ini mengajukan permohonan isbat seperti itu. Ya sebetulnya kan gini, kita mau nikah sekarang daftarkannya minggu depan itu is okay kok. Berarti kan sah kan? Gitu aja. Jadi mau kapanpun kita menikah, contoh kita nikah hari ini mau daftarkan bulan depan juga nggak ada masalah sebetulnya. Sebelumnya, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengungkapkan kalau permohonan diajukan karena pernikahan Rizky dan Mahalini belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Jadi gini, pemohon dalam hal ini Rizky Febian ya, dengan LK Mahalini Ayu Raharja binti I Gede Suraharja itu kan telah menikah. Namun peristiwa pernikahannya itu belum terdaftar di Kantor Urusan Agama. Pernikahan itu kan harus ada bukti tertulisnya. Maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk dikabulkan, disahkan pernikahannya gitu. Perihal keduanya telah memamerkan buku nikah pada momen pernikahan beberapa waktu lalu, Taslima tidak bersedia berkomentar dan hanya bisa memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan bukan di KUA, melainkan di tempat tertentu. Bukan di KUA, tetapi di tempat tertentu. Sehingga karena pernikahan itu tidak dicatatkan, sedangkan pernikahan itu adalah peristiwa penting, perlu ada dokumen, maka dia mengajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar disahkan pernikahannya. Sehingga kalau disahkan kan nanti dia dapat mengajukan ke Kantor Urusan Agama dari pemeriksaan di pengadilan itu disahkan atau tidak gitu. Banyak yang bertanya kan berarti itu buku nikahnya palsu dan sebagainya. Ya secara Mas boleh cek lah. Banyak orang juga foto buku nikah kan di depan, tapi kan dia tidak melihat isi dalamnya. Isi dalam paling cuma foto kan. Dan apakah itu sudah disahkan? Mas tahu? Nggak tahu kan? Nah itu dia. Jadi banyak, mungkin saya nggak akan bilang apakah itu jadi bahan properti untuk pada saat akad foto aja untuk sebagainya. Ya mungkin biar silakan simpulkan sendiri aja sih gitu. Kami nggak tahu secara teknisnya seperti apa pada saat akad nikahnya atau
resepsinya. Tapi yang kami tahu adalah setelah pernikahan kapanpun untuk mengajukan permohonan itu dipersilakan. Makanya itu ternyata ada kendala teknis, ya makanya diajukanlah permohonan sidang isbat. Ya kami kan nggak tahu proses pernikahannya, tapi yang kami tahu adalah itu hanya mungkin waktu itu bukunya benar atau tidaknya, ya buat kami mungkin itu bisa ditanyakan langsung ke pihak WO-nya ya atau KUA-nya ya gitu. Di lain peristiwa, aksi menggemaskan dan bikin warganet gemas kembali dipertunjukkan anak sulung Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Aminah Hana Nur Atta. Aksi Aminah kembali menarik perhatian para penggemar saat menunjukkan tingkah lucunya menyanyikan lagu Mahal ini. Momen itu dibagikan melalui akun media sosial. Kendati baru berumur 2 tahun, tapi kakak Azura itu sudah pintar saat membawakan lagu tersebut. Kayaknya susnya tuh suka denger juga. Mamanya juga suka lagu Mahal ini, jadi pas dengerin dia mati-matianku katanya. Banyak warganet berkomentar positif melihat tingkah lucu Aminah. Tidak sedikit yang menilai kalau Aminah mewarisi bakat musik dari kedua orang tuanya. Sebelumnya, Aminah juga pernah bertemu dan bahkan bernyanyi bersama Mahal ini. Video singkat yang memperlihatkan Aminah menyanyikan lagu Mahal ini dengan penuh penghayatan ini juga berhasil menarik perhatian banyak orang. Benarkah Aminah merasa akrab dengan Mahal ini dan menjadikan Mahal ini sebagai bestinya? Tadi juga geografis. Cie, nanti mau ketemu. Nanti ketemu ya. Jangan duit kok, jangan malu tapi jangan malu-malu ya. Harus Nanti berani. Pegang mic. Ya. nanti Mahal ini ajak tos tinggal kak abisnya. Piko gitu. Kayak Aci. Ya, jangan lupa ya. Udah beberapa kali ketemu kok, seneng dia. Responnya gimana? Kadang-kadang dia nggak tahu penyanyi tapi tahu lagunya. Respon Mahal ini gimana pas ketemu itu? Seneng, Aminah sama kakak Mahal ini juga bestie, aku lihat-lihat bestie, suka di panggung di mana gitu bareng-bareng. Dalam sebuah video yang diunggah di sosial media, Aminah terlihat sangat menikmati waktu bermainnya di rumah dengan menggunakan alat musik mini. Dalam aksinya, Aminah tampak memegang mic mainan sambil beraksi layaknya penyanyi profesional. Tolong Indonesia. Awas jatuh. Tolong Indonesia. Alhamdulillah kalau dibilang pinter ya Masya Allah, tabarakallah, semoga jadi pujian, tapi dia masih belajar banget, dia emang suka nyanyi-nyanyi sendiri, cuman memang nanti dia perlu ada gurunya juga kali ya. Dan mungkin itu dia ada di darahnya dari kakek neneknya suka nyanyi, jadi dia suka nyanyi juga. Alhamdulillah selama itu positif, salah satu pujian buat saya, semoga buat Aminah sih, bukan buat saya, satu pujian buat Aminah, tapi masih butuh banyak lagi lah, dia perlu belajar lagi. Dan saya juga orangnya nggak maksain dia harus jadi ini jadi apa, lebih ngalir aja, nanti apa yang dia suka sebagai orang tua kita support, asalkan itu positif. Orang tua yang penting bisa menjaga aja dari rambu-rambu yang baik atau yang enggak. Bahkan memfasilitasi. Ya mungkin selama orang tuanya juga diberikan kemampuan, diberikan kesehatan, apapun yang dia positif buat dia, insya Allah kita support. Pengen lihat anak saya sekolahnya pinter, pengen jagain 2 anak cewek saya sampai dia bisa ngejar cita-citanya. Sekarang mimpinya kalau ditanya malah lebih ke, karena udah jadi bapak-bapak, jadi lebih ke mimpi anak sih. Jadi kalau anak gimana gitu.